Halo, tes. Baik, teman-teman, di sini saya memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi live streaming ini ya. Jadi ini teman-teman fungsinya sama dengan RDP, cuma kalau RDP itu kan lebih fleksibel penggunaannya ya, bisa selain untuk streaming bisa buat untuk yang lain-lain. Tapi kalau aplikasi ini fungsinya khusus hanya untuk live streaming aja ya, bukan untuk yang lain ya. Ini kita buka ya, mana ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan dapat ini ya, file ini seperti ini, upstreaming ini ya. Dan ini teman-teman wajib mengekstraknya di sini di directory C ya, di sini di PC, lalu masuk ke directory C, lalu harus diekstrak di sini. Kita ekstrak all. Nah, teman-teman, jadi ini foldernya harus di sini ya, nggak boleh di tempat yang lain ya, teman-teman. Ini kita buka. Di dalam ini ada 4 file ini. Nah, ini teman-teman ambil yang ini, yang stream ya. Yang stream ini bisa di copy. Ini optional aja ya sebenarnya, nanti yang dibuka teman-teman itu yang stream ini opsional aja biar lebih gampang teman-teman. Ini di copy atau Ctrl C ya, kotak copy, lalu teman-teman pergi ke halaman luar di beranda ini, lalu Ctrl V di sini, di paste di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi biar fungsinya biar apa, teman-teman biar gampang aja kalau mau buka ya. Nah, kalau sudah begini teman-teman tinggal buka ini, double klik. Lama ini. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti nama pengguna ini menyesuaikan. Nah, sebelum dibuka teman-teman, sebelum digunakan teman-teman pencet dulu yang ini nih, tombol power ini harus di-on-kan dulu ya teman-teman. Di-on-kan dulu. Kalau ini aplikasi siap digunakan. Nah, untuk pengguna yang baru belum ada, karena di servernya teman-teman ini belum ada filenya sama sekali ya. Teman-teman harus menambahkan filenya dulu ya. Jadi misalnya ini mana tadi? Jadi setelah teman-teman buka ini di servernya ini kan belum ada isinya. Jadi teman-teman harus mengupload video yang akan dibuat streaming dulu ya. Ini add file, ini tambahkan file. Dan ini sama kayak tadi ya, harus di-connect dulu ya teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman tinggal ambil browse ya, tinggal ambil video yang mau dibuat live ya. Terserah nanti misalnya mana ya. Ini saya nih. Nah, inilah misalnya nih. Misalnya aja nih teman-teman, ini ambil pasar malam inilah. Contoh aja ya teman-teman. Ini lalu open. Nah, kalau sudah ini di sini karena enggak saya tambahkan indikator apapun ya. Jadi setelah proses ini di sistem sekarang proses mengupload ke server ya. Jadi dalam proses upload ke server ini biasanya untuk tampilan ini agak berat ya teman-teman. Jadi ini nggak apa-apa ya, meskipun kayak gini seperti not responding ini ya. Ini nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Di minimize saja bisa, nih nggak apa-apa. Nanti kalau filenya sudah terupload, nanti akan ada notifikasi bahwa filenya sudah berhasil di-upload ke server ya. Nah,
Karena di sini saya sudah ada file yang sudah ada di server, sudah ada. Kita contohkan, katakan ini uploadnya sudah selesai ya teman-teman ya. Kita buat streaming baru nih, new stream. Di sini masukkan nama streamingnya, misalnya apa ini, misalnya streaming 1 lah, ini ya. Oke. Nah, streaming 1 di sini sudah ada, ini masih kosong ya teman-teman ya. Jadi nama filenya ini jangan diisi, nggak usah diisi manual, tinggal browse. Nah, browse ini teman-teman, ini mengambil file di server, bukan di komputernya teman-teman ya. Jadi ini bukan ambil di server di komputer lokal, tapi mengambil di penyimpanan server. Terus nah ini, ini sudah terupload ya pas malam tadi ya. Ini sudah selesai kayaknya nih. Mana? Nah ini pasar malam ya, yang inilah pasar malam ini misalnya nih. Saya klik ini, lalu klik pilih. Nah, ini otomatis terisi ya. Lalu stream key ini teman-teman ambil dari, bentar ini. Lalu untuk stream key-nya ini teman-teman ambil di ini ya, seperti biasa ya. Ini contoh aja nih. Ini klik jadwalkan dulu teman-teman buat baru ya. Tas streaming. Deskripsinya kita buat sama salah pencet lagi ah. Nih. Deskripsinya kita buat sama aja, berikutnya. Nah, karena ini buat contoh, ini saya buat pribadi aja ya teman-teman. Nanti kalau buat teman-teman mau tinggal pakai publik, karena ini saya buat contoh, saya pakai buat pribadi dulu ya. Selesai. Nah, setelah ini teman-teman tinggal ini salin kunci streamingnya di sini. Salin, nah sudah salin, lalu buka lagi ke aplikasinya, tinggal paste di sini. Ctrl V ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal klik start. Di sini sudah indikator jauh. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Sudah dapat sinyal di streamingnya. Tunggu sebentar. Nah, sudah ini teman-teman tuh, berarti di sini sudah teman-teman sudah bisa mulai live streaming. Sama ya fungsinya seperti RDP sama ya, cuma ini fungsinya khusus untuk live streaming aja. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini file pasar malam berhasil diupload. Nah, kalau sudah selesai ini dapat notif ya teman-teman. Ini kita yang file yang kita upload tadi ya. Kalau sudah selesai berarti ini sudah nggak not responding lagi nih, udah bisa nih. Tutup aja. Nah, jadi ini sudah selesai ya teman-teman. Cuma seperti ini aja caranya. Ini. Nah, terus teman-teman, misalnya nih, ini kan aplikasinya ditutup sama teman-teman ya, ditutup. Terus gini ya. Nah, kan udah nggak ada nih. Terus misalnya nanti atau besoknya mau dibuka lagi, caranya begini. Ini double klik, enter lagi ya, kita buka streamingnya ini. Nah, seperti tadi di awal kita harus tekan power dulu. Nah, di sini tampilannya kosong teman-teman ya. Jadi dari sini teman-teman langsung klik yang ini, tombol cek streaming. Tekan, karena ini harus perlu loadingnya. Nah, ini setelah ditekan tadi, jadi fungsinya tombol cek streaming ini teman-teman, misalnya tuh kan ada tuh kadang ketika streaming tiba-tiba ada yang berhenti gitu kan ya, itu wajar karena server tuh sesekali ada errornya, ada downnya, itu wajar ya teman-teman. Jadi misalnya suatu hari, suatu saat nanti tiba-tiba itu di streamingnya ini berhenti, ini
koneksi ini biasanya menjadi putih karena nggak ada sinyal ya teman-teman, nanti di sini akan indikator hijau ini akan menjadi merah. Jadi tapi kalau di sini masih hijau, teman-teman cek ini, tekan cek streaming lagi nih. Cek streaming. Nah, di sini akan menjadi merah, indikatornya akan jadi merah. Kalau indikatornya ini jadi merah, teman-teman, tombol startnya ini akan aktif lagi. Kalau di sini indikatornya hijau, sekarang tombol start dan browse ini kan nonaktif ya, nggak bisa ditekan ya. Ini disable. Jadi misalnya nanti ada down atau servernya itu ada masalah, terus live streamingnya terhenti, ketika teman-teman mengeklik tombol cek streaming ini, maka indikator ini akan menjadi merah dan tombol start akan aktif kembali. Dan teman-teman nanti tinggal klik aja nih tombol startnya, tinggal klik lagi, lalu indikator akan menjadi hijau dan streaming akan berjalan kembali seperti semula. Nah, itu teman-teman ya. Oh ya, ini satu lagi nih buat teman-teman yang baru memulai, mungkin ya baru pemula, ini saya sediakan paket super mini ya, kecil sekali. Jadi hanya untuk maksimal 6 live streaming ya teman-teman. Harganya berapa? 100.000 aja deh. Jadi harganya 100.000 untuk 6 live streaming sekaligus. Kok nanggung ya? Kok beda jauh sama yang harga 200 ya? Ya iya memang gitu ya. Jadi kalau yang harga normal yang 200.000 ini teman-teman bisa live streaming sebanyak 25 ya. Saya jamin insya Allah ini minimal 25. Tapi saya ini belum tes sampai berapa kekuatannya. Kalau nggak salah sih mungkin insya Allah sampai 30 streaming bisa kayaknya ya. Tapi saya nggak mau daripada muluk-muluk nih, saya kasih aja 25. Kalau ada lebihnya itu bonus lah buat teman-teman gitu ya. Untuk resolusinya standar aja, ini standar berapa itu, 720 dengan bitrate 2500 ya. Mungkin itu ya teman-teman. Untuk nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan, boleh japri atau bisa tanya-tanya langsung lewat ini ya. Ini akun Telegram saya nih untuk khusus aplikasi ini. Di pojok bawah kanan ini ada akun Telegram saya. Baik, cukup begitu teman-teman. Tunggu nih. Kita coba dulu dah nih. Misalnya di sini aplikasi ini kita stop ya. Kita stop. Apakah streamingnya akan berhenti? Kalau di aplikasi kita stop nanti, jadi kayak ini ya teman-teman. Nanti kadang teman-teman aplikasinya tidak di stop, tapi tiba-tiba di sini putih ya, notifnya putih, tidak ada data. Berarti ini mungkin di server sedang down atau ada terjadi masalah. Lalu ketika teman-teman cek streaming di sini, tombolnya ini akan aktif, indikator menjadi merah. Teman-teman tinggal klik tombol start lagi dan aplikasi dan streaming akan berjalan lagi seperti semula. Nah, ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga diberi kesehatan, keselamatan.